Ketika saya membuat radio, isunya juga berangkat dari desa. Saya mengeksekusinya di desa. Ketika saya membuat sepeda bambu, ya karena bambu itu kaya ada di desa. Tahukah kamu kekayaan jamu Nusantara turun-temurun menjadi doa untuk kesehatan. Aroma jamu dari rempah khas Nusantara, era revitalisasi jamu kini sudah dimulai. Acara Ki Golden Sparkling, acara Ki Golden Sparkling, seteguk cinta untuk Nusantara. Halo. Kebetulan hari ini gue bisa ngobrol sama Pak Singgi, salah satu pengusaha dari Temanggung karena jauh banget. Nah, gue akan ngobrol lewat Zoom. Halo Pak Singgi. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Gimana, sehat Pak? Sehat. Pak Singgi. Aku baru ngeliat karya-karya Pak Singgi nih gokil banget ya, keren banget. Aku tadi bisa ngeliat radio yang ini nih Pak. Oh, ada ya. Asik ya. Kok Pak, pertanyaannya Pak, dapat ide dari mana Pak bikin radio kayu gini? Radio kayu kan dulu bagian dari tugas akhir saya waktu kuliah di desain produk ITB. Oke. Kemudian lama sih realisasinya, ada jeda sekitar 13 tahun karena saya membuat 13 tahun? produk-produk lain. Ya, membuat Oke. produk-produk yang lain. Sebenarnya yang membuat lama salah satunya karena nyari elektroniknya susah gitu. Dulu kan Oke. waktu mulai masih terbatas lah. Jadi setiap ke industri elektronik mereka ngasih minimal quantity order yang tinggi, jadi nggak mampu. Akhirnya Oke. karena saya rasa produk itu menarik banget, ya saya cari solusi dengan akal anak desa saya gitu. Jadi saya pergi ke Oke. toko, cari Tapi produk elektronik, saya bongkar. Kenapa saya masukin radio situ. Pak? Kenapa radio? Kenapa radio? Apa Bapak suka nyanyi di radio gitu, enggak ya? Ya, Bapak ketawa radio sih. ini menarik ya karena saya sendiri waktu kecil suka utak-atik elektronik. Kemudian saya lihat dia simpel sekali sebenarnya sistemnya. Simple. Kemudian radio ini juga apa ya? Dia itu seperti teman gitu loh. Jadi karena nggak ada Seperti teman. gambar, kita bisa dengerin sambil ngapain, sambil kerja, sambil Yes. melakukan aktivitas yang lain lah. Oke. Dia produk yang sebenarnya dulu pernah menjadi produk yang sangat canggih, tapi kemudian udah melewati fase itu. Jadi saya pikir ini produk yang tetap menarik lah dipakai di saat sekarang semua orang sibuk dengan gadget gitu loh. Tapi Yes. saya pikir dengan menggabungkan dengan kayu, dengan material alam, dengan hal-hal yang lain, Yes. saya pikir akan menjadi sesuatu yang unik gitu. Oke. Nah, ini kan radionya juga asli kayu ya. Kalau di gitar kan ada kayu jati. Kalau ini namanya kayu apa Pak? Kayu saya pakai kayu sonokling dan kayu pinus. Jadi kayu yang hitam itu sonokling, kayu yang pinus itu yang agak kekuningan. Oke. Maksudnya ini kan berarti kan original banget dong ya. Ada orang bikin radio dengan memanfaatkan sumber daya kita pakai kayu gini dan keren banget. Dan otentik banget, sangat Indonesia. Dan Bapak bikin juga nih sepedagi. Kalau sepedagi itu ceritanya gimana? Sepedagi mulainya sih dari dari saya sebenarnya dulu kolesterol tinggi, jadi saya mulai sepedaan. Terus saya mulai tertarik pada produk sepeda dan saya lihat googling di internet, saya lihat kok sepeda bambu justru dikembangkan di negara yang nggak punya bambu gitu loh. Padahal di tempat saya bambu banyak banget dan sepeda bambu yang dibuat di negara-negara maju itu mereka pakai metode craft, metode kerajinan, handmade. Jadi saya pikir ini keterlaluan deh kalau saya nggak bikin sepeda bambu karena Iya saya dong, desainer, orang bambu dari kita dan banyak bambu kenapa kita nggak banyak bikin? gitu. Dan setiap saat dan saya memang kerjaan saya kan basisnya kerajinan tangan ya, kegiatan produksinya gitu. Nah Pak, berarti kan basis Bapak itu kan bambu dan kayu yang makin kompetitif tuh inovasi Bapak biar beda sama kompetitor Bapak tuh apa yang Bapak lakuin? Apa bedanya kayu ini dengan kayu-kayu lainnya atau produk yang berbau kayu?
selama ini saya nggak melihat ada kompetitor gitu. Jadi saya seperti jalan sendiri dengan sebenarnya idenya sih mulai dari ketika saya pulang kampung, saya pengen menunjukkan ke masyarakat atau terutama ke anak muda lah bahwa di desa itu potensinya besar. Kalau kita seriusi kita bisa bikin produk yang bagus. Nah, produk Pagno, radio kayu maupun sepeda bambu itu sebenarnya contoh yang sama. Saya sendiri tidak pernah berpikir kompetisi. Jadi radio kayu banyak yang bikin, sepeda bambu banyak yang bikin, tapi saya Sepeda punya bambu banyak yang bikin. ya, Yes. saya punya satu dasar sendiri lah. Karena semuanya terkait dengan isu tentang desa. Dan keduanya sebenarnya membuktikan bahwa kalau diserius ini bisa. Dan beberapa hal yang saya tunjukkan bahwa ide-ide lokal seperti radio kayu itu kan sebenarnya salah satu konsepnya sebenarnya mengkritik tentang over consumerism. Jadi produk konsumerisme yang berlebihan. Kayu itu punya nilai emosi yang dekat dengan kita. Dan salah satu problem yang muncul dari over consumerism adalah kebiasaan orang untuk pakai buang. Jadi dipakai sebentar, ada yang baru, kemudian buang lagi. Nah, bagaimana membangun hubungan yang baik antara yang lebih dalam, lebih akrab, sehingga orang tidak pakai buang, ya salah satunya dengan kayu dan dengan metode craft dan dengan produk yang kualitasnya bagus. Dan ide itu sebenarnya kan ada dari sekitar kita. Ide itu sebenarnya saya dapatkan dari ibu saya yang jarang sekali membuang barang-barang yang dia miliki, karena dia selalu punya ikatan yang sangat kuat dengan produk-produk yang dimiliki. Orang-orang tradisional mereka punya ikatan yang sangat kuat terhadap produk yang dimiliki. Dan itu nilai-nilai yang saya pikir kita punya ya. Kalau di sepeda bambu, kerangka sepeda bambu, sepeda gini satu-satunya di dunia yang menggunakan bambu petung dengan konstruksi bilah tangkup. Dan itu saya dapatkan dari konstruksi tradisional di masyarakat desa ketika mereka membuat struktur kerangka atap rumah ya. Di situ ada usuk yang ditangkupkan dan itu memakai bambu petung. Dan dan saya lihat dari pengalaman saya lokalitas itu menunjukkan membimbing kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang orisinal. Wow, keren banget. Jadi intinya kenapa kayu itu harus dibuang ya, kenapa nggak didaur ulang dan makin kreatif ya, itulah timbul ide radio dan sepeda ini. Ya, terutama kalau waktu itu sebenarnya juga alasan Indonesia itu dulu kan dikenal sebagai negara penghasil kayu ya, salah satu negara penghasil kayu. Tapi waktu itu sekitar tahun 2005 dan ketika saya membuat tugas akhir tahun 92, hampir tidak ada produk kayu Indonesia yang menjadi ikon desain dunia. Itu menurut Bapak kenapa? Sebagai penghasil kayu terbanyak, kenapa nggak ada orang yang tertarik untuk membuat something dari kayu kayak Bapak? Mungkin kita terlalu banyak terbuai dengan semua karya-karya lama ya. Jadi kita tidak membuat karya-karya baru. Nah, karya-karya baru itu kan membutuhkan bukan hanya dari sisi visual desain yang bagus, tapi dia harus punya sebuah konsep, kedalaman cerita, filosofi, dan purpose dari membuat produk itu seperti apa. Magno ini kan sebenarnya memang menjadi bagian dari sebuah cerita tentang bagaimana saya ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa masa depan itu ada di desa. Dan Indonesia punya 74.000 desa. Dan itulah sebenarnya modal besar bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju sebenarnya. Nah, dengan berkarya di desa, kita bisa menghasilkan karya yang berkualitas dunia. Apalagi sekarang kan teknologi informasi dan komunikasi udah oke banget. Sekarang ini kita bisa kayak gini ini karena kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Dan kita bisa tinggal dimanapun. Yes. Selain sepeda sama radio jagoan Bapak ini, Bapak udah ada inovasi lain Bang yang ada di otak Bapak? Gue pengen bikin kayu ini gue pengen bikin ini. Siapa tahu jangan-jangan mobil Pak bisa dari kayu kan? Nggak bisa ya? Aku bikin loh mobil-mobilan dari kayu. Tapi ada nggak nih yang di otak Bapak? Gue mesti bikin ini pakai kayu nih yang belum kesampaian. Saya itu mendesain tidak berangkat dari ide membuat produk ya. Jadi saya selalu mendesain sebenarnya terkait dengan benang merah tentang keyakinan saya bahwa desa itu sesuatu yang kaya, suatu sumber daya kita yang selama ini jarang disentuh dengan baik gitu loh.
Jadi Oke. ketika saya membuat radio, isunya juga berangkat dari desa. Saya mengeksekusinya di desa. Ketika saya membuat sepeda bambu, ya karena bambu itu kaya ada di desa. Kemudian saya tidak pernah berpikir sebenarnya saya harus bikin produk apa lagi. Biasanya Oke. ngalir aja gitu. Kan sepeda bambu tiba-tiba saya kolesterol tinggi, kemudian sepedaan. Tapi semoga setelah ini saya nggak dapat sakit lagi ya, harus kemudian buat produk baru ya. Pak, aku dengar kabar juga Bapak dapat penghargaan dari Kick Andy. Gara-gara Bapak bikin pasar Pamringan Ngadiprono. Itu apa sih Pak? Itu kayak pasar Ya, apa? Pasar Papringan ini pasar tradisional yang kami buat bareng-bareng dengan komunitas di area Papringan. Papringan itu kebun bambu dari kata pring. Oke. Pring itu artinya bambu. Ya, jadi Papringan Oke. adalah kebun bambu. Idenya sebenarnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang papringan. Karena papringan itu sekarang atau waktu itu saya lihat mulai banyak tidak dipelihara, dibakar, diganti dengan tanaman lain. Kalau orang Oke. butuh rumah itu area yang paling sering digusur. Padahal saya Oke. tahu bambu itu material yang sangat-sangat baik. Oke. Dan sekarang di negara-negara maju bambu mulai digunakan untuk material pengganti kayu. Bambu saya yakin Oke. itu material masa depan. Dan tanaman bambu itu sendiri sebenarnya kan salah satu bagian penting dari lanskap lingkungan, lanskap budaya, Yes. lanskap sejarah masyarakat desa. Yes. Kalau itu hilang, desa akan kehilangan salah satu sumber terbesarnya. Nah problemnya apa sih kenapa mereka membiarkan papringan itu jadi tempat yang tidak terpelihara? Problemnya itu bosen dan inferior, bosan. Jadi mereka Bosan. udah sangat lama menggunakan bambu itu, dari sejak mereka sangat terbatas hidupnya, sampai sekarang mereka masih menggunakan. Dan wajar sebenarnya kebosanan itu terjadi. Siapapun juga akan merasa bosan ketika mereka menggunakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama, itu saja. Kemudian yang Oke. kedua, mereka nggak punya pengalaman membuat sebuah produk dari bahan bambu yang bisa memiliki nilai jual tinggi. Oke. Dan selama ini memang kemudian bambu itu justru jatuh menjadi seperti lambang kemiskinan bagi masyarakat desa. Jadi ada keinginan Setuju. yang kuat untuk menghilangkan bambu dari komunitas mereka. Tapi kan sayang, sedih banget nanti suatu saat papringan udah nggak ada, Yes. tiba-tiba bambu populer seperti itu. Bambu Nah, udah susah nyarinya, ya. ya. Nah, problemnya kan masuk ke psikologis tuh. Bosan dan inferior. Udah benci banget gitu loh. Ini Iya, harus iya. dilawan dengan sebuah cara yang kuat, yang shocking. Tapi itu baik Oke. gitu loh. Cara itu bukan cara shocking yang negatif ya. Dan ketika area papringan itu dibersihkan, bagian yang becek itu ditutup dengan batu tapi tanpa semen, itu dengan juga menggunakan metode lokal terasa batu. Itu jadi bersih, jadi indah. Dan setelah dicermati di desa itu kan mereka punya kekayaan budaya yang cukup banyak. Mereka punya kekayaan kuliner, mereka punya kekayaan kerajinan tangan, mereka penghasil produk-produk pertanian. Jadi ketika kemudian itu digelar di tempat tersebut dengan penataan yang bagus dan kurasi yang bagus, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu menjadi tempat bagi masyarakat setempat untuk melawan inferioritas itu sendiri. Karena apa? Karena mereka menyaksikan sendiri, mengalami sendiri bagaimana orang-orang dari kota menikmati makanan desa. Bagaimana orang-orang kota menikmati papringan yang tadinya tempat nyamuk dan juga katanya banyak hantu di situ. Tapi nggak ada hantunya kan Pak? Bayangkan dari tempat yang sangat-sangat jelek itu bisa menjadi tempat yang sangat nyaman untuk menikmati makanan sehat. Dan makanan sehat itu dari desa. Dan itu punya mereka. Dan itu nilai-nilai masa depan. Di papringan karena semuanya basisnya konsepnya lokalitas, jadi nggak ada plastik, otomatis plastik free. Kemudian di sana juga kalau orang-orang yang misalnya punya masalah dengan makanan yang mengandung gluten, di sana makanannya gluten free. Karena apa? Karena orang desa nggak nanam gandum. Jadi sesimpel mereka menggunakan material yang ada, pakai tepung singkong, udah jadi gluten free. Kemudian mereka juga diajari untuk memasak tanpa MSG, tanpa pewarna buatan, tanpa perenyah buatan, seperti itu.
Jadi ini Which is semua sehat sebenarnya dong. menunjukkan tentang bahwa desa itu atau masyarakat desa itu penuh dengan nilai masa depan. Kegiatan kami sebenarnya tujuannya adalah menunjukkan ke masyarakat bahwa kita itu sebenarnya dekat loh dengan masa depan. Cuma kita ngelihatnya sebagai masa lalu. Nah, Ya, gimana setuju, caranya setuju. kita bisa melihat hal seperti itu agar kita nggak meniru yang kita lihat sepertinya masa depan, tapi bukan kita itu. Oke. Tapi Pak, kenapa itu selalu diadain di hari Minggu Wage ya? Apa itu wangsitnya Bapak? Tahu aja nih. Hah? Sekarang dua kali selapan. Selapan itu 35 hari ya. Yes. Minggu Wage itu weton saya. Hari kelahiran Bapak? Weton itu hari kelahiran saya dalam hitungan Jawa. Kemudian kalau Oke. Minggu Pon itu weton dari lokal leader yang kami ajak berkolaborasi untuk membuat kegiatan pasar papringan di Ngadiprono seperti itu. Tapi itu sekaligus juga untuk mengenalkan kembali ke anak-anak muda bahwa kita punya konsep tentang hari pasaran, dan di Jawa hari pasaran itu ada hubungannya juga dengan masalah pertanian. Seperti itu. Jadi bukan cuma kalau hari nasional kan Senin, Selasa, Kamis sekian, kita tidak ada hubungannya sama kalender pertanian. Kalau nggak ada hari-hari hubungannya Jawa ya? itu ada gitu. Oke, tapi dari semua hasil inovasi Bapak yang Bapak udah lakuin, ada nggak sih Mbak rasa bangga dari komunitas Bapak yang bikin? Kan berarti Bapak kan pencetusnya nih. Masyarakat Bapak akhirnya bangga nggak dengan inovasi Bapak ini? Ada timbul rasa kayak, iya ya bambu tuh ternyata nggak ketinggalan zaman. Kan pasti pertama-tama kayak, apa sih ini bambu? Saya nggak bisa nyebut sendiri, ya harus tanya ke masyarakat ya. Orang di masyarakat di Ngadiprono itu dulu kalau ditanya, kamu dari mana, asalnya dari mana? Mereka nggak pernah bilang Ngadiprono karena malu, tempatnya terpelosok. Tapi sekarang setelah ada pasar papringan, mereka bangga bilang saya orang Ngadiprono, seperti itu. Karena Kemudian Bapak. Karena usaha Bapak. Terus yang kedua, terakhir ini ada satu duta besar baru, duta besar Indonesia yang baru untuk wilayah Bulgaria, Albania, dan Makedonia, yang dia dengan bangga memilih sepeda bambu sepedagi sebagai cenderamata ketika dia mulai bertugas di sana, cenderamata negara. Jadi saya pikir ini satu apresiasi yang saya pikir sangat bagus. Pak, berarti kalau cerita dari Bapak tadi ada orang Bulgaria, ada orang ini, berarti udah banyak dapat pengakuan internasional dan kerjasama global dong dari bisnis Bapak ini. Kalau Magno itu dulu memang proyek Magno itu tujuan saya adalah menembus pasar ekspor. Jadi bagaimana membuat sebuah produk yang berkualitas bagus untuk bisa masuk pasar ekspor. Terutama waktu itu kan saya kepikiran Indonesia ini kaya kayu tapi nggak punya ikon desain dunia yang terbuat dari kayu, atau tidak ada produk Indonesia yang jadi ikon desain dunia yang terbuat dari kayu. Betul. Itu salah satunya. Tujuan yang lain aku pengen menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa bikin produk yang bagus. Nah, pasar ekspor itu sebenarnya salah satu pasar yang baik untuk bisa mengeksersis kita untuk bisa membuat produk yang bagus, karena memang persyaratannya cukup tinggi. Yes. Di lokal itu bukannya kemudian produk itu dibuat dengan kualitas lebih rendah, karena tuntutan kehidupan berbeda-beda. Ya, di negara maju tuntutan kehidupannya mereka lebih tinggi karena standar hidupnya lebih tinggi. Waktu itu Makro walaupun tidak dengan mudah ya, akhirnya bisa menembus pasar dunia. Pertama dia menembus pasar dunia lewat Jepang, kemudian di Eropa dan Amerika. Dan pada akhirnya karena Magno itu bukan hanya produk yang bagus, didesain dengan bagus, punya filosofi yang bagus, ada kontras yang menarik, yaitu produk bagus ini ternyata dibuat di desa. Jadi dua cerita yang sangat kuat sebenarnya. Dan kemudian juga ada isu-isu lingkungan yang saya bawa. Karena apa? Karena di dalam membuat Magno itu saya juga menanam pohon seperti itu. Magno mendapat penghargaan internasional yang cukup luar biasa. Dia dijual di toko-toko desain utama di dunia, di desain museum. Dia mendapatkan penghargaan desain internasional yang prestisius seperti itu. Nah, di proyek sepeda gini saya agak bergeser. Karena apa? Karena semakin lama saya mulai melihat bahwa ekspor ini sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan kehidupan. Jadi kalau
keberlanjutan kehidupan itu salah satu isu utama kan Kenapa masalah itu, Pak? masalah tentang penurunan emisi karbon. Dan ekspor itu sebenarnya tidak terlalu sejalan dengan Oke. prinsip-prinsip pengurangan emisi karbon. Dan di sisi lain saya juga melihat bahwa Indonesia itu jadi sasaran Oke. pasar bagi banyak produk-produk negara di dunia. Dan kita lupa menggarapnya karena kita fokus untuk pasar ekspor di negara lain seperti itu. Jadi di Sepedagi Movement ini, di Sepedagi ini, Oke. saya mengekspor bukan produknya. Saya tidak mengekspor sepeda bambu. Tapi saya mengekspor movementnya, yaitu movement tentang Tapi apanya? kembali ke desa. Seperti itu. Menginspirasi anak-anak muda untuk melihat desa itu sebagai masa depan. Nah, ketika saya membuat sepeda bambu, saya pikir ini sebuah isu yang sangat menarik untuk menyebarkan isu itu secara global. Sebagai contoh, di Jepang ya, Jepang ini sebenarnya kami punya potensi untuk mengekspor sepeda bambu ke sana. Saya melihat bahwa dengan Di Jepang. cara pandang yang baru, saya melihat Jepang tidak semata-mata sebagai pasar. Saya melihat Jepang itu juga seperti bangsa kita juga, mereka juga punya masalah-masalah yang mereka hadapi. Jepang punya masalah dengan desa-desa yang kosong. Yes. Jepang punya potensi juga bahwa mereka sebenarnya bisa Oke. membuat sepeda bambu yang lebih baik dari saya. Karena apa? Karena Jepang punya bambu, Jepang punya teknologi bambu yang jauh lebih tinggi. Jepang punya brand part sepeda yang sangat terkenal, Shimano. Jepang punya semua teknologi yang bisa menghasilkan Oke. sepeda bambu lebih baik dari saya. Dan menarik gitu, karena apa? Karena dengan cara yang baru ini kita menjalin hubungan global tidak dengan semangat kompetisi, tapi dengan semangat untuk bergotong royong, untuk bantu-membantu seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Oke. Pada akhirnya mereka membuat sepeda Oke. bambu untuk anak-anak. Dan menarik karena karya mereka itu kemudian mendapat penghargaan desain di Jepang. Mereka menggunakan brand Sepedagi. Kemudian yang kedua, di Jepang sekarang udah ada Sepedagi Movement yang mempromot tentang desa di sana yang dijalankan oleh teman-teman di Jepang. Kemudian Sepedagi Movement ini menjadi salah satu mata Oke. kuliah di salah satu sekolah seni dan desain di Tokyo. Ini kan satu hal yang menarik, artinya bahwa kalau kita ingin setara Oke, dengan bangsa oke. lain, kita nggak perlu menjadi seperti mereka. Kita hanya perlu berpikir dengan cara yang berbeda. Karena kita sebenarnya punya banyak hal yang sebenarnya nilai-nilainya itu secara Oke. nilai kita setara dengan bangsa mereka. Cuma kita sering melihatnya itu sebagai sesuatu yang kuno, sesuatu yang masa lalu, sesuatu yang justru ingin kita tinggalkan. Tapi contoh-contoh yang dilakukan melalui Sepedagi Movement ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa setara dengan cara yang berbeda. Gitu, Mas. Oke, berarti ini soal mindset dong Pak ya. Kenapa Jepang bisa berhasil kayak gitu? Ini soal mindset dong. Kita berpikir Ya. itu masa lalu, mungkin mereka berpikir itu masa depan. That's the point. Ya, Pak, nah kita kan juga punya isu masalah urbanisasi yang berlebihan nih. Ya kan? Betul. Dimana kalau di kota udah rame banget deh. Nah, Bapak tuh merasa berkontribusi nggak dalam isu urbanisasi ini? Karena kan bisnis Bapak juga cukup gede. Bapak merasa nggak? Untuk apa orang dari desa ke kota kalau emang bisa making something dan money di desanya sendiri gitu loh. ya, betul. Ya, urbanisasi itu kan sebenarnya akibat dari perubahan tata hidup di negara kita dari masyarakat tradisional pertanian ke industri. Masyarakat industri itu otomatis akan memusat ke kota. Yes. Akan memusat ke kota. Itu kan isu yang seperti cukup itu. besar dong Pak. Itu salah satu alasan yang sangat makro ya seperti itu. Tapi alasan-alasan yang lain yang sederhana adalah orang desa yang biasa hidup di pelosok begitu melihat kehidupan kota itu seperti melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih menyenangkan seperti itu. Ya, itu seperti apa ya? Seperti laron melihat lampu. Jadi mereka ke sana. Jakarta itu kan seperti sinar lampu di tengah kegelapan yang menarik laron-laron dari seluruh Indonesia ke Jakarta seperti itu. Nah, itu wajar tapi juga Yes, tidak yes, wajar. yes, setuju. Kalau itu diteruskan seperti itu, negara kita akan rapuh karena sebenarnya pondasi kebangsaan, kenegaraan kita itu ada di desa-desa yang jumlahnya lebih dari 74.000. Kalau kita hanya bergantung pada satu tiang di kota-kota Yes, besar saja, yes. kita akan rapuh. Kemudian kalau Yes. sekarang misalnya kita akan mengatasi masalah-masalah di kota yang terlanjur overpopulated,
Itu nggak bisa. Karena apa? Karena sumber masalahnya itu ada di desa-desa yang Yes. tidak maju. Desa-desa yang terabaikan. Di Jakarta misalnya jalan macet dibangun jalan tol. Dibangun flyover, dibangun underpass, mau sedalam apa, mau setinggi apa, nggak akan selesai. Karena apa? Karena desa-desa makin miskin, karena Yes. dana-dana terserap ke kota terus. Tapi Yes. kalau dibalik, misalnya flyover, satu flyover, itu dipakai untuk pembangunan saluran irigasi yang canggih di Oke. desa. Desa itu bisa makmur. Dan kalau di desa makmur, Oke. ngapain ke kota? Seperti saya. Oke. Saya di desa ini, saya ke kantor. Kalau di desa makmur ngapain ke kota? Ya betul. Saya dari dari rumah ke kantor cuma 30 detik. Saya di pagi hari punya waktu sepedaan di tempat yang udaranya segar. Dari rumah ke kantor 30 detik. 30 detik. Masih punya waktu pagi hari untuk sepedaan. Saya masih suka gangguin orang-orang di Jakarta yang Yes, yang yes. lagi macet di kota dengan foto-foto saya sepedaan di sawah, di tempat yang segar seperti itu. Dan saya juga Ya, ya. menunjukkan bahwa di desa sekarang kita bisa berkarya kelas dunia. Saya bukan bermaksud menyombongkan diri, saya memang pengen menginspirasi orang bahwa ini bisa loh. Iya. Dan Indonesia akan maju jika begini. Ini bisa loh, di desa tuh kita bisa making money dan making something. Ya, seperti itu. Yes. Nah, saran apa yang bisa Bapak berikan kepada inovator atau orang yang baru mau nyoba something kayak Bapak nih, yang oke loh kita di desa bisa making money, kita bisa making something. Saran apa? Kan banyak juga tuh orang-orang desa yang pengen ke kota, padahal di kota juga nggak jadi apa-apa. Pertama ya kita harus memperluas wawasan ya. Sambil terus kita Yes. menguasai skill, beberapa keterampilan-keterampilan dasar itu Yes. perlu kita kuasai. Misalnya yang dasar-dasar lah. Kalau sekarang nih bahasa Inggris itu penting menurut saya. Kedua, dia harus menguasai tentang masalah ilmu yang pengetahuan Bahasa yang Inggris baru yang penting ya? sederhana aja IT. Misalnya bagaimana kita bisa mengakses internet, bagaimana kita bisa memanfaatkan keberlimpahan pengetahuan, kemudahan mendapatkan pengetahuan itu dengan sangat baik. Sekarang ilmu apa aja ada di internet. Bahkan kalau Yes. orang itu betul-betul percaya diri, mereka tuh nggak perlu sekolah sebenarnya. Mereka bisa sekolah di YouTube, di Universitas YouTube, mereka bisa. Dan mereka bisa sangat ahli di situ. Pada satu Oke. sisi kan itu pengetahuan yang lengkap. Kita perlu hal-hal yang lain terkait dengan masalah-masalah. Kita ini siapa? Kita orang Indonesia. Kita ini siapa? Kita orang desa. Kemudian kita ini siapa? Warga dunia gitu loh. Itu hal-hal yang Yes. paling dasar. Kita juga harus tahu isu-isu yang dasar yang dihadapi Yes. secara global. Yes. Yaitu masalah kelestarian. Tapi kita juga harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Bahwa kita harus Nah, itu. mandiri. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin pelestarian kan Bapak tahu sendiri kan, invasi global, contoh sepeda. Sekarang banyak tuh sepeda-sepeda mahal. Anak-anak Jakarta, anak-anak daerah, wah pengennya beli sepeda yang zaman gitu loh. Bapak punya strategi nggak buat gimana caranya, woi anak muda, kita punya produk lokal yang keren. Dan itu kan pasti susah kan Pak, mengedukasi mereka buat bangga sama bikinan negeri sendiri gitu loh. Karena menurut saya di Jakarta itu udah agak terkikis gitu loh. Dan Bapak one of a kind yang berani bikin ini dan it works diakuin di dunia luar. Saya natural aja, organik aja. Kalau sepeda bambu ini nanti lebih banyak dipakai orang. Yes. Sepeda bambu sebenarnya sekarang mulai banyak dipakai orang-orang yang punya posisi yang baik ya. Dia artis, dia juga pegiat sepeda, dia tokoh masyarakat. Ya Pak Jokowi pernah pakai untuk kegiatan dia seperti itu. Nanti Yes. lama-lama juga akan. Kemudian sepeda bambu itu juga mendapat penghargaan Oh Pak Jokowi internasional. pernah pakai ya? Ya seperti itu. Natural aja. Saya nggak mau orang Yes. membeli produk semata-mata karena ini buatan Indonesia. Bukan. Mereka harus merasakan bahwa produk ini bagus, fungsional, nyaman, tangguh. Seperti itu. Oke, Bukan karena semata-mata ini buatan Indonesia aku beli. Oke. Enggak. Jadi produk itu harus benar-benar baik. Karena dengan cara seperti itu mereka Tapi- akan menggunakan Ya. ya kalau buatan Indonesia bagus kualitasnya kenapa aku beli dari luar? Seperti itu. Inovasi apa yang ingin Bapak lakuin 10 tahun ke depan? From now? Wah yang tahu hanya Tuhan itu Mas. Aku nggak pernah. Yang Tuhan, Tuhan, apa saya tanya Tuhan nih? Saya terus terang nggak mikir kalau produk, kalau inovasi produk aku nggak pernah mikir sepanjang itu Mas.
Tapi aku berpikir jangka panjang tentang masalah gimana nih desa-desa 10 tahun yang akan datang. Gimana ini Indonesia harusnya 10 tahun yang akan datang. Kalau Indonesia sekarang ini mengikuti jalur menjadi negara industri, menurut saya Indonesia tidak akan pernah jadi negara yang maju. Karena apa? Karena industri kita sebenarnya udah ketinggalan jauh. Ibarat kita masuk jalan tol ya. Negara-negara maju itu udah di depan. Kendaraan mereka bagus lah. Mereka pakai Tesla atau apalah. Kita masih pakai budget atau apa. Nggak akan kekejar. Jadi saran saya adalah, pertama adalah tidak ada yang mewajibkan bangsa-bangsa itu untuk menjadi negara industri. Nggak ada kewajiban itu. Yang harus adalah bahwa bangsa-bangsa atau negara kita katakanlah setuju. itu harus menjadi negara yang maju. Maju itu artinya apa? Alamnya terjaga baik, masyarakatnya sejahtera. Kan tidak harus jadi negara industri. Dengan cara seperti itu, biayanya akan lebih murah. Tidak harus menjadi negara industri poinnya ya. Tidak harus. Kita punya jalan yang lain untuk membuat negara ini sejahtera dan alam terjaga, dan biaya itu lebih murah dan risiko kerusakan alam akan lebih kecil. Dan kita bisa meraihnya dalam waktu cepat. Contoh sederhana adalah misalnya contoh kecil ya, proyek Pasar Papringan itu contoh kecil tentang menjadi maju tanpa kita harus menjadi seperti kota. Kan tinggal kita menunjukkan bahwa dengan lokalitas kita bisa menjadi plastik free. Dengan hanya menggunakan bahan-bahan lokal, kita bebas dari penggunaan makanan-makanan yang tidak sehat. Dengan tinggal di desa, nilai-nilai kualitas kehidupan tentang masalah kegotong royongan, keguyuban, kehidupan sosialnya jauh lebih bagus. Udaranya menjadi lebih segar. Kenapa sih kita harus menjadi seperti negara industri yang pakai cara yang susah-susah gitu. Kayak gitu. Orang ada cara yang gampang dan simpel ya Pak. Menurut Bapak tadi jamunya gimana Pak? Enak gak? Jamunya enak. Ini jujur ya, karena saya juga sering mencoba minum minuman kaleng seperti ini. Kalau jamu memang belum pernah, tapi jamu dikalengkan. Ini enak. Dan saya tidak melihat ini sebagai suatu makanan. Jamu dikalengkan, enak kan? Ini nggak kaleng-kaleng. Ini juga produk Nusantara nih Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya. Barusan gue udah ngobrol sama Pak Singgi, keren banget usahanya, out of the box, radio. Asli buatan Indo, kayunya juga bikin sendiri. So tungguin tamu-tamu gue berikutnya di next episode.